Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami akan melakukan sebuah permainan. Permainan yaitu tentang bola estafet. Nah, pengertian bola estafet. Permainan estafet bola adalah permainan yang dilakukan dengan memindahkan bola ke rekan satu tim. Permainan estafet bola dilakukan secara beregu. Kemudian manfaat bola estafet. Yang pertama, melatih sikap hati-hari seperti dalam bermain. Yang kedua, melatih aspek psikomotorik halus maupun kasar peserta ketika bermain. Yang ketiga, melatih keterampilan dan kerjasama. Yuk simak videonya. Melalui atas ya tahu kan? Coba Pak Umi dulu coba contoh dulu. Tidak boleh jatuh ya bolanya, yang jatuh ulang lagi dari awal. Oke, coba ulang, coba tes contoh dulu ya. 1, sabar, kalau 3 baru dimulai ya. 1, sabar, kalau ibunya hitung 3 baru bolanya kasih ke belakang ya. 1, 2, 3. Ayo cepat. Yang contohnya tadi begitu ya.
Ya bisa. Oke, dengerin ya. 1, 2, 3. Ayo cepat. Cepat. Mukanya ke belakang. Ya, mukanya ke belakang. Cukup. Begitu. Udah cukup. Itu kan dari ulang ya. Nanti bermainnya begitu. Ya, ulang ya 1 kali lagi ya. Sampai di ujung kan bolanya bawa ke depan lagi dan arah bukanya tuh ke belakang. Ya. Ulangi. Tidak boleh jatuh. Bolanya jatuh ulang dari atas. Oke, ulang ya. Ini udah. Nah, kemudian itu kan tadi dari atas, bolanya kasih ke atas. Sekarang yang kedua, kasih bolanya tuh di bawah. Ya, bisa? Sampai di belakang, itu bolanya harus kasih ke depan lagi. Seperti yang tadi ya. Oke, sudah siap? Kakinya dibuka selebar bahu. 1, 2, 3. Ayo. Tidak boleh. Bolanya tidak boleh buat begitu. Harus bolanya salah. Maksudnya itu bolanya tidak boleh jatuh ke lantai. Iya. Yang di belakang itu mukanya ke depan. Ya. Nah, balik. Ya, 1, 2, 3. Ayo cepat. Tidak boleh jatuh.
selama 1 semester. Yang pertama, pengertian pemanasan. Pemanasan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan olahraga. Pemanasan berfungsi untuk menyiapkan otot tubuh untuk beraktivitas. Pemanasan secara global dibagi menjadi 2, yaitu stretching dan calisthenics. Stretching itu peregangan, sedangkan calisthenics komponen-komponen dari pemanasan. Banyak perbedaan pendapat tentang pemanasan dan komponennya. Contohnya, pagi hari setelah bangun tidur, itu harus melakukan pemanasan terlebih dahulu, seperti lari, push up, dan lain-lain. Kemudian melakukan stretching dari hal yang enggan ke hal yang agak berat. Komponen biomotorik. Macam-macam komponen biomotorik. Yang pertama, kekuatan atau strength. Kemampuan adalah kondisi fisik seseorang, kekuatan otot, tentang kemampuan dalam mempergunakan otot-otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Contoh latihan kekuatan otot bahu. Yang pertama, gerakan tarik-menarik, berpasangan, dan berkelompok. Karakteristik kekuatan. Yang pertama, untuk membangkitkan ketegangan otot terhadap suatu keadaan. Yang kedua, repetisi banyak. Yang ketiga, kontraksi otot. Manfaatnya, meningkatkan massa otot, meningkatkan kepadatan dan kekuatan otot, menjaga fleksibilitas sendi, memperlancar peredaran darah. Yang kedua, daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan waktu yang tertentu. Contoh latihan daya tahan yaitu lompat tali berpasangan dan perorangan. Kemudian tali berada di belakang kaki. Karakteristik daya tahan. Gerakan melibatkan otot, gerakan bertipe kontinu ritmis. Yang ketiga, gerakan bersifat aerobik. Manfaatnya, yang pertama meningkatkan kebugaran diri, yang kedua mengurangi risiko penyakit jantung, yang ketiga mengontrol berat badan, yang keempat lebih jarang lelah, yang kelima mengontrol tekanan darah. Kemudian yang ketiga, daya otot atau daya ledak. Daya otot adalah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerjakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Contoh latihan daya otot, yang pertama melompat dengan 2 kaki, yang kedua melompat dengan kaki secara bergantian. Karakteristik daya ledak, yang pertama penggerakan gaya otot maksimum dengan kecepatan maksimum. Yang kedua, kecepatan hantaran rangsangan dari otak ke otak. Yang ketiga, kombinasi dari kecepatan dan kekuatan. Manfaatnya, yang pertama lebih jarang lelah, kedua melatih kebugaran tubuh, ketiga mengurangi risiko tekanan penyakit jantung, yang keempat mengontrol tekanan darah, yang kelima lebih mudah mengangkat barang yang berat. Tujuannya untuk membuat tubuh menjadi lebih kuat dan bugar. Yang keempat, kecepatan atau speed. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Contoh latihan kecepatan, lari lompat kardus. Karakteristiknya, yang pertama, elemen kecepatan ada 3, yaitu waktu reaksi, waktu bergerak, dan kecepatan berlari atau frekuensi gerak tangan dan kaki. Yang kedua, intensitas pengeluaran tenaga tinggi dan optimal. Manfaat kecepatan yang pertama, baik bagi kesehatan lutut. Yang kedua, meningkatkan kesehatan sistem pernapasan. Yang ketiga, menguatkan otot dan tulang kaki. Yang kelima, daya lentur. Daya lentur adalah aktivitas seseorang dan menyesuaikan diri untuk segala aktivitas dengan pengukuran tubuh yang luas. Ada 2 macam fleksibilitas, yaitu fleksibilitas statis dan fleksibilitas dinamis. Prinsip dasar latihan fleksibilitas, kecepatan, waktu, dan kekuatan. Latihan fleksibilitas, latihan mencium lutut dan posisi duduk, latihan mencium lutut dalam keadaan berdiri.
Karakteristik fleksibilitas yang pertama, gerakan memegang persendian. Yang kedua, menggerakkan sendi sesuai dengan sifat dan bentuk dari gerak persendian. Yang ketiga, bentuk gerakan seperti mengayun, memutar, atau menggerakkan anggota tubuh. Yang keempat, gerakan mengukur otot hingga batas dalam jangka waktu tertentu. Manfaat flexibility yang pertama, membantu memperbaiki sikap tubuh. Yang kedua, mencegah kemungkinan cedera pada otot dan sendi. Yang ketiga, membantu fleksibilitas tubuh. Yang keempat, membantu memperbaiki kecepatan, koordinasi, dan kelincahan. Yang keenam, kelincahan atau agility. Kelincahan di sini adalah kemampuan seseorang mengubah posisi area tertentu. Seseorang mampu mengubah satu posisi yang berbeda dalam kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik. Berarti kelincahannya cukup baik. Contoh latihan kelincahan, lari bolak-balik. Karakteristik dari lari bolak-balik, melatih kelincahan dalam melakukan suatu reaksi gerakan. Manfaatnya, yang pertama, melatih sistem pernapasan. Yang kedua, memudahkan penguasaan teknik-teknik tingkat tinggi. Yang ketiga, gerakan efisien, efektif, dan ekonomis. Yang ketujuh, koordinasi. Koordinasi adalah hubungan yang harmonis dari hubungan saling pengaruh di antara kelompok otot selama melakukan kerja, yang ditunjukkan dengan berbagai tingkat keterampilan. Prinsip latihan koordinasi. Belajar mengkoordinasi dalam gerakan yang baru, belajar untuk memvariasikan dalam keterampilan dengan gerakan yang baru, mengembangkan otot koordinasi yang lebih baik di usia anak-anak. Karakteristiknya yang pertama, kemampuan menggabungkan dari beberapa gerakan ke dalam pola gerakan yang tunggal. Yang kedua, latihan koordinasi merupakan latihan yang fungsinya terkait erat dengan elemen-elemen dari kondisi fisik dan sangat ditentukan oleh kemampuan. Yang kedelapan, keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan organ-organ syaraf otot. Contoh latihan keseimbangan, berdiri dengan satu kaki. Karakteristik keseimbangan yang pertama, cenderung mengendalikan satu bagian tubuh. Yang kedua, sangat melatih konsentrasi. Yang ketiga, melatih keseimbangan serta percaya diri. Manfaatnya, meningkatkan respon tubuh, meningkatkan kesadaran tubuh, meningkatkan koordinasi, meningkatkan kekuatan persendian, baik untuk kesehatan jangka panjang. Yang kesembilan, reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam menghadapi rangsangannya yang ditimbulkan lewat indera, syaraf atau rasa lainnya. Contoh latihannya, menangkap bola. Manfaatnya ada 3. Yang pertama, memperkuatkan otot tangan dan otot kaki. Yang kedua, melatih koordinasi antara mata, tangan, dan kaki. Yang ketiga, melatih persendian tangan dan kaki. Yang terakhir 10, ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan tubuh untuk mengendalikan gerakan bebas menuju satu sasaran. Contoh latihan ketepatan yang pertama, memanah atau triket. Karakteristik ketepatan, melatih konsentrasi seperti misalnya dalam permainan sepak bola, kita harus fokus untuk mengoper bola secara tepat pada teman. Kemudian, ketepatan ada 2, yaitu open lock dan close lock. Open lock adalah keterampilan yang tidak dapat diprediksi, sedangkan close lock keterampilan yang dapat diprediksi. Open lock olahraga yang sering kita lakukan seperti lempar lembing. Kenapa kita melempar bola ke tempat sasaran, malah bolanya jatuh ke tempat lain. Sedangkan close lock, misalnya kita main bola kaki dan di situ ada temannya yang jarak sekitar 5 meter dan si A mengoper bola ke B dan bolanya akan diprediksi. Contoh dari open lock dan close lock itu dalam permainan tenis meja. Yang dikatakan open lock itu penerima, sedangkan close lock itu servis. Kemudian isometrik dan isotonik. Isometrik adalah mengangkat barbel tidak berulang-ulang tetapi ditahan saja ukuran tetap. Contohnya memutar teman ke arah tembok. Sedangkan isotonik mengangkat barbel. Perbedaan isometrik dan isotonik yang berhubungan dengan ukuran tetap, sedangkan isometrik
elektrik mengangkat beban. Motorik dapat dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot besar yang dipengaruhi oleh kematangan itu sendiri. Contohnya, kemampuan duduk, menendang, berlari, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan anggota otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya, kemampuan memindahkan benda dari tangan, menggunting, dan lain sebagainya. Kemudian, keterampilan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, keterampilan lokomotorik, keterampilan non-lokomotorik, dan keterampilan manipulatif. Keterampilan lokomotorik meliputi gerak tubuh yang berpindah tempat, yaitu berjalan, berlari, melompat, meluncur, berguling, menderap, menjatuhkan diri, dan bersepeda. Sedangkan keterampilan non-lokomotor yaitu menggerakkan anggota tubuh dengan posisi tubuh diam di tempat, seperti berayun, mengangkat, bergoyang, merentang, memeluk, melekung, memutar, membungkus, dan mendorong. Sedangkan keterampilan manipulatif meliputi penggunaan serta pengontrolan gerakan otot-otot kecil yang terbatas, terutama yang berada di tangan dan kaki. Keterampilan gerakan manipulatif antara lain meregang, memeras, menarik, menggenggam, dan lain-lain. Kemudian TKJI. TKJI ini kepanjangannya Tes Kebugaran Jasmani Indonesia. Tes ada 2 syarat, yaitu reliabilitas dan validitas. Reliabilitas mengetahui konsisten alat ukur, apakah alat ukur dapat digunakan dan tepat konsisten apabila diulang atau konsisten keajekan. Sedangkan validitas, ketepatan suatu pengukuran. Contohnya, timbangan berat badan dan timbangan beras. Contoh reliabilitas push up, terdapat 30 siswa dicari angka yang maksimal, setiap kelas dikasih waktu yang berbeda. Terima kasih.